punya visi. Nah. Kita ingin melayani warga semaksimal mungkin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hatta di Pos Paderan Orang Samarinda. Oke, gangguan terus dari tadi nih, aduh. Oke, teman-teman di rumah, hari ini kita mengundang salah satu bintang tamu. Mungkin kalian pasti bertanya, kenapa ini yang diundang? Kenapa tidak yang lain-lainnya? Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe channel Pos Studio dan sosial media kita lainnya, Pos Studio 6 dan Pos Studio. Oke, selamat datang Pak Andi. Ya, nyebutnya Pak Andi, Pak ya? Andi, Oke, ya, Pak, selamat datang, Pak. Ya. Jadi Pak Andi ini adalah seorang RT. Nah, pasti kalian kaget kenapa RT yang kita undang? Kenapa tidak selebriti, Pak? Iya, betul. Nah, jadi apa nih yang membedakan Pak Andi dengan job desk-nya sebagai Ketua RT di wilayah mana, Pak? RT 17. RT 17. Iya, Oke. Kelurahan Karangasem Mulyo. Nah, tapi mungkin teman-teman di rumah pengen bertanya dulu nih. Bapak ini usianya berapa, Pak? Alhamdulillah 7 Maret kemarin itu 33 tahun. Nah, masih muda, Pak. 33 tahun. Jadi dengan usianya 33 tahun, ya mungkin di tempat lain ada yang lebih muda, kita nggak Iya. tahu. Nah, tapi dengan usia 33 tahun, Pak Andi ini memiliki job desk yang selain Ketua RT dan yang lain ada juga, Pak ya? Iya. Nah, tapi ada yang beda dari Ketua RT 1 ini. Dia punya program yang sangat bagus untuk lingkungannya. Nanti kita tanya-tanya dulu nih. Siap. Nah, sebelumnya apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik Sehat, sekali. Pak ya? Sehat Sudah walafiat. divaksin, Pak? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Kalau nggak divaksin Wajib kita nggak itu. bisa datang. Wajib, Pak ya, ya? wajib. Karena kita beraktivitas di luar. Betul sekali. Apa kabar warganya, Pak? Warganya alhamdulillah sudah divaksin semua. Sudah divaksin semua ya? Sekarang lagi antri minyak ini. Antri minyak ya? Lagi viral sekali minyak Betul, ini. betul, Di mana-mana langka ya. Tapi nggak ada yang nimbun di warga, Pak? Alhamdulillah ini ada bocoran sih Oh, ada katanya bocoran? Iya, Ada nanti ya? kita cek itu. Coba sebentar. dicek. Iya. Pak, kenapa yang membedakan RT di tempat Bapak dan di tempat yang lain? Apakah Bapak ini punya visi misi lain? Tapi kan kita yang bingung tuh, Bapak ini kan masih muda banget. Iya. Dengan usia 33 tahun kok mau jadi kepala RT? Iya. Nggak mau jadi playboy dulu atau Playboy gimana? dulu ya. Atau bisnismen yang lain? Iya, benar. Jadi pertama Iya. kita ini didorong sama warga untuk coba dong yang muda untuk berkarya di RT 17 Biasanya ini. kan yang dipilih adalah yang tokoh masyarakat. Iya, benar. Atau orang lebih tua. Iya, yang pertama biasanya yang menetap lama di Iya, tempat betul. itu, terus terpandang, Betul. terus yang bisa didengar Ya. ketika berbicara biasanya begitu. Tapi pada saat pemilihan itu mungkin kita masih baru, kita memberikan impact yang biasa saja waktu itu. Mungkin karena tidak ada pilihan mungkinnya, atau mungkin saja orang-orang tua ini melihat ada potensi yang ada di diri kita. Iya, iya. Karena- Tapi sebelum terpilih jadi RT, aktivitas Bapak apa? Saya sudah jadi pengajar, Oh, sudah pengajar. jadi dosen, guru juga. Jadi alhamdulillah tidak jadi pengangguran. Iya. Iya. Jadi terpilihlah Bapak sebagai ketua RT dari Iya. tahun berapa, Pak? 2018 tepatnya sampai sekarang. Lumayan lama, Pak. iya. 19, 20, 21, 22, 4 tahun. Ya, Berapa sebentar lagi. periode, Pak, RT, Pak? Alhamdulillah baru satu periode. Oh, satu periode. Iya. Sepertinya ini dilanjut, karena usianya masih muda. Amin. Iya. Visi misi seorang RT. Nah, saya mau tanya nih. Jadi Karena saya punya RT, Iya. jujur mohon maaf Pak, RT yang tempat saya ya, Iya. itu ada sedikit susah ditemuin. iya. Di tempat Bapak ini gimana, Pak? Jadi kita ini sangat welcome sekali. Ah. Kita coba untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin, pelayanan prima. Jadi kapanpun namanya RT itu bisa diganggu. Iya. Ya, tengah malam pun, subuh dini hari pun harus Iya. bisa diganggu. Biasanya begitu. Dan itu coba kita ini berikan. Terus sebisa mungkin selalu kita menempatkan warga nomor satu. Iya, gitu. karena 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam kayak rumah sakit biasanya. Jadi gitu. Jadi pelayanan prima. Jadi Iya, selalu iya. kita berpegang bahwa warga itu adalah saudara yang selalu harus dibantu. Oke, Gitu. Pak.
baik secara administrasi maupun sosial budayanya juga kita ini. Begitu mungkin. Ada yang beda nggak di kampung Bapak sama Sebenarnya, kampung yang lain? Iya. Apa bedanya? Bedanya satu ya. Ini Samarinda mana dulu Pak? Coba sebutin tempat Bapak ini di mana? Jadi kami tepatnya di Kelurahan Karangasem Ulu. Di sana ada 41 RT. Kebetulan kita urutan 17, jadi RT 17. Kecamatannya Sungai Kunjang. Termasuk ini masuk Sungai Kunjang. Paling dekat sama Big Mall berarti ya? Iya, betul. Kita berada di depan Big Mall Samarinda. Perumahan Geria Tepian Lestari. Karpotek. Ini RT Anda. Jadi gitu. Jadi gimana Pak? Bedanya kampung. Jadi geografisnya kita itu adalah geografis perumahan. Jadi konturnya datar dan paling sering banjir, Pak. Betul. Paling sering banjir. Jadi yang berbeda, kami ini adalah motor. Jadi motor penggerak di 11 RT yang lainnya. Jadi kami begitu datang di perumahan itu, banjir setinggi lutut itu sudah menjadi kebiasaan di Karpotek itu. Setelah ditutupnya akses untuk keluarnya air dari pergudangan ke Sungai Mahakam sama fasilitas yang besar itu, kita nggak usah sebut ya. Akhirnya terdampaklah perumahan Karangasem Ulu menjadi tempat genangan yang setinggi lutut. Area basah. Area basah sekali. Jadi coba kita cari permasalahannya waktu itu, kita undang tokoh partai politik dari Partai Demokrat, kita undang waktu itu Dinas Perkim waktu itu, kita undang tokoh masyarakat yang ada di 11 RT itu, kita undang perangkat kelurahan, waktu itu datang ya Ibu Lurah dan perangkat kecamatan datang. Kita duduk sama-sama di rumah warga di RT 17. Apa masalah kita? Jadi saya selama dari 2014 sampai 2018 kita adakan rapat itu, kami mempelajari permasalahan yang ada di Karpotek itu adalah volume air yang datang dari pergudangan itu membanjiri Karpotek karena dia merupakan cekungan. Kalau dulu kan lewat. Iya, lewat karena ada sungai. Sungai. Sekarang menjadi cekungan, menjadi tempat penampungan. Akhirnya kita eksekusi, ayo OPD bekerja, perbesar drainase paretnya, tolong warga kita intensitas untuk pembersihan. Alhamdulillah, mungkin Karpotek sudah merasakan dari tahun 2019 bebas banjir sampai saat ini. Mantap. Dan motornya RT 17. Nah, RT 17. Karena di perumahan itu RT tidak hanya satu, Pak ya. Ada 11 RT. Ada 11 RT. Tapi kok bisa menonjol RT berapa? RT 17. RT 17. Nah, kenapa, Pak? Apa bedanya nih? Bedanya kita punya visi. Kita ingin melayani warga semaksimal mungkin. Jadi visinya Pak gimana, Pak? Visinya begini. Jadi kami RT itu adalah perangkat paling bawah dari pemerintahan daerah. Jadi kita adalah tangan kanan daripada pemerintah daerah. Kita punya masa, sedangkan pemerintah nggak punya. Makanya kalau politik pasti datang ke Pak RT. Pak RT punya warga berapa? Gitu kan biasanya gitu. Ada 10.000 katanya. Gitu. Jadi kami coba mempelajari karena kita masih muda, kita banyak berguru ya dari RT-RT lain, dari tokoh-tokoh masyarakat. Sangat sering mendengar. Jadi bagaimana cara menjadi seorang pemimpin warga? Akhirnya dijelaskan bahwa warga itu butuh diayomi, apalagi namanya perumahan, kan masing-masing, Pak. Masing-masing sekali. Jadi tetangga kanan kiri nggak saling menahu. itu satu kekurangan daripada daerah ya perumahan. Akhirnya kita coba meramu semua kekurangan itu. Akhirnya kita punya warga, ya 1x24 jam kita harus siap dalam hal apapun terhadap kebutuhan warga. Yang kedua adalah kita coba mengkaji potensi-potensi yang ada di tempat-tempat kita, terutama salah satu menjadi isu yaitu sampah di Kota Samarinda ini. Habis banjir selesai meninggalkan sampah. Dan banyak orang mengatakan faktor penyebab banjir karena sampah. Gitu. Jadi kita coba ramu kekurangan-kekurangan yang ada di warga dan kita coba dapatkan program misi terhadap visi tersebut bahwa
ada potensi pemanfaatan sampah yang besar. Betul. Karena data DLH Kota Samarinda menyebutkan setiap hari DLH mengangkut 600 lebih ton sampah di Kota Samarinda, Iya. dan alhasil tidak ada pemanfaatan di TPA. Iya. Itu jadi masalah. Dan di perumahan itu juga nggak ada TPA yang terbesar, Pak. Iya benar. Buangnya Jadi, mesti ke daerah jadi pergudangan sana. kebanyakan TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Ya. Jadi kita coba mengolah sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, berguna. Contoh, sampah itu terdiri dari dua macam, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Untuk sampah organiknya kita jadikan kompos. Betul. Kita jadikan ekoenzim yang sekarang lagi viral ini. Ekoenzim ternyata sangat baik untuk tubuh, sangat baik untuk lingkungan. Lalu anorganiknya kemana? Anorganik kita gunakan untuk menjadi barang-barang guna pakai. Saat ini kita mencoba mengembangkan potensi-potensi sampah anorganik ini bisa menjadi tas pengganti plastik. Kita bisa gunakan menjadi media tanam, pengganti pot dan lain-lain. Dan kok mau, Pak, warga ngerjain itu? Nah, itulah gilanya kita. Itulah gilanya saya. Saya kalau sudah minggu tidur, Pak. Nggak bisa diganggu. Jadi warga yang buruk. Ya, Pak RT ini bahkan jam kerjanya itu tengah malam, dini hari, Pak. Jadi ketika semua warga tertidur pulas, kita baru bekerja. Kita olah sampah-sampah itu yang tadinya sore diambil, lalu malam kita olah, kita pilah-pilah, lalu kita gunakan. Yang organik kita jadikan pupuk, lalu yang anorganik kita pilah menjadi media-media yang lainnya. Betul. Itu ya. Lalu misi yang lain adalah bagaimana warga kita ini harus saling mengenal. Tadi namanya perumahan, Pak. Perumahan ini contoh, kebanyakan contoh buruk bahwa kita tidak beradab terhadap tetangga kita. Kita nggak bertegur sapa gitu loh. Padahal orang yang paling sering bertemu dengan kita adalah tetangga. Yang paling bisa mengetahui luar dalam kita adalah tetangga, gitu loh. Karena yang sering menceritakan kita paling banyak ke tetangga. Iya, ini benar. kok tetangga yang nggak diceritain. Iya, jadi bingung kalau nggak diceritain. Jadi kita coba meramu yang tadinya begitu awal kita menjadi RT tidak ada kepedulian antar sesama tetangga. Kita coba membangun satu konsep bagaimana warga ini saling bertatap muka, saling berkeluh kesah. Apa masalahmu? Lalu di situ kita terbahak-bahak sambil bercerita. Lalu kita konsepkan setiap bulan kita pertemuan 2 kali seminggu. Harus dalam satu forum RT tempat kita, warga itu harus datang membawa makanan, apapun itu, mau lauk, mau pauk, lalu kita berada di satu tempat yang sudah kita siapkan, lalu kita makan sama-sama. Makan sama-sama, berkeluh kesah sama-sama. Kalau ada teguran untuk RT langsung sampein. Berarti dari RT itu tercipta, Pak? Tercipta suasana saling menyapa, saling mengenal. Oh, ternyata di Blok DD ini ketemu di Blok FF yang jauh, ternyata tetangga saya loh. Ketemu di luar, ini saya. Ini yang sering ceritain saya gitu. Nah, itu misinya. Lalu ada lagi yang paling jos itu, Pak Mas, adalah kita coba membangun religius. Jadi warga itu bukan cuma tahu bersosial, tetapi harus tahu Tuhannya. Gitu. Ini panjang ini. Soalnya di situ ada masjid. Tempat kami ada masjid besar yang merupakan fasilitas ibadah untuk sejauh ini volumenya tidak dikecilin, Pak? Belum. Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau maunya sih ditambah toanya. Gitu. Seperti di Antasari, masalah udah 17 toanya. Sudah 17. Aneh-aneh juga sih tuh ya keputusan menterinya. Jadi gini, konsep religius yang kita maksud adalah bagaimana warga itu bukan cuma mengenal temannya, tetangganya, tetapi dia harus mengenal Tuhannya melalui perintah bersedekah. Betul. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa banyak sekali orang yang di alam kubur itu mau naik
semenit saja ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah ternyata. Betul, Pak. Jadi kita coba tanamkan itu, kita buat gerakan namanya gerakan sedekah Jumat penuh berkah warga RT 17. Itu kita sudah mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah orang-orang yang sholat Jumat di Masjid Al-Hijrah merasakan, mencicipi dahaganya, kehausan dan laparnya itu terobati sesaat. Nah, terutama orang-orang yang bekerja di perkantoran, perkantoran, ya kan? Terus ada mall juga yang besar itu. Nah, jadi kalau kalian ingin sholat di RT 17, Masjid sekarang Al-Hijrah sudah ada makanan dan minuman. Gitu. Mantap, Pak. Mantap. Jadi sangat kita coba memberikan peluang siapa sih yang ingin menjemput surganya. Iya. Gitu, karena media yang paling cepat untuk terserap kata Al-Quran itu adalah bersedekah. Betul. Apa yang keluar itu sama dengan bahkan lebih daripada yang akan masuk. Bahkan gitu. sekarang masjidnya katanya udah Alhamdulillah yang tadinya masih kecil sekarang dalam tahap renovasi, tahap perbaikan finishing. Insya Allah tahun ini mungkin sudah bisa 100% rampung. Ya, jadi bisa sholat Idul Fitri ada di sana, Pak. Kalau Idul Fitri dari awal renovasi sudah bisa. Jadi kita gunakan fasilitas jalan yang ada di perumahan untuk media untuk fasilitas ibadahnya. Selanjutnya itu programnya apa lagi, Pak? Programnya, jadi sudah tadi ada lagi ini program yang paling jitu ya, yang sudah berjalan dan sudah dirasakan warga, yaitu kita sangat intens mencari bantuan untuk warga. Jadi dari mana saja informasi tentang bantuan itu kami jemput. Kenapa? Karena fungsi RT adalah mengayomi itu. Kalau kita berguru dengan Abu Bakar Rasyidi ketika dia menjadi khalifah, itu luar biasa. Dia tidak bisa tidur kalau ada warganya yang tidak kelaparan. Iya, gitu. Bahkan dikisahkan ada warganya yang merebus batu sampai saking laparnya itu dia menangis melihat ada warganya. Jadi RT ini adalah sebenarnya khalifah, pemimpin untuk warga-warganya. Mantap. Ya, gitu. Harus gila. Kalau tidak untuk teman-teman di rumah ada yang mau pindah ke RT 17, boleh. Makan dijamin, minum dijamin. Enggak, Pak. Jangan cari sendiri mungkin. Gitu. Jadi kita menjemput bola, ada kesempatan bantuan, terutama di tahun 2019 sampai 2022 ini adanya pandemi ini sangat terasa warga. Bahkan warga itu untuk bertahan hidup sangat susah sekali. Betul. Nah, jadi kita ada di PHK. Iya. Jadi kita mencari bantuan dari mana saja. Kemarin kita coba bantu dari Basnas provinsi. Alhamdulillah warga kita sudah merasakan bantuan itu. Lalu dinas sosial yang intens diberikan. Lalu ada kampus juga kita kemarin coba untuk hubungkan dan tersalur bantuan-bantuan itu. Jadi RT itu bukan hanya administratif ya. Yang selama ini kan RT itu Pak minta stempel. Gitu. Pak minta surat pengantar. Jadi enggak. Bagi kami warga itu adalah saudara kandung kita yang harus kita ayomi. Sorry Pak, saya potong. Mungkin habis ini Bapak mau mencalonkan dari wali kota enggak? Belum deh. Ya. Masih baru yang ini. Iya, karena misinya ini udah ngayomi masyarakat, Bos. Iya. Masyarakat siapa tahu habis ini satu Samarinda kan diayomin. Iya, amin. Amin. Lalu programnya apa lagi, Pak? Programnya. Jadi semua keikhlasan, kesabaran jadi RT itu pasti Allah tidak bakalan tidur untuk melihatnya. Betul. Alhamdulillah di tahun 2021 kita meraih penghargaan sebagai Kampung Tangguh Sejahtera dari pemerintah Kota Samarinda karena program kami itu program penghijauan, program ketahanan pangan, program keagamaan religiusitas, program bantuan silaturahmi dan semuanya itu dinilai alhamdulillah kita terpilih satu-satunya RT di Kelurahan Karangasem Hulu dari 41 RT. Gila, tepuk tangan dulu. Dan lanjutnya, betul. Jadi kalau kalian lewat Big Mall, noleh sebelah kiri itu tuh kampungnya tuh. Nanti ketemu sama ada halte di situ. Nah, ada halte. Ceritain Pak.
Ada halte gimana nih? Jadi gini, 2000 Ini dalam perumahan kok ada halte gitu ya? Iya, gitu. Iya. Jadi 2021 kita di bulan Juni terpilih jadi Kampung Tangguh Sejahtera, dan di akhir tahun di bulan Desember kita terpilih lagi jadi Kampung Pilot Project. Hanya 56 RT sesamarinda, dan saya mewakili Karangasem Ulu mendapat dana bantuan sebanyak 100 juta. Wih. Apa saja Pak RT gunakan? Nah, kita jelasin nih. Tanya nih, Pak RT punya istri lagi apa enggak? Rencana. Oh, enggak. Enggak, jangan Pak RT. Jangan. Jadi apa saja yang menjadi kiat-kiat kita memanfaatkan bantuan itu? Karena jujur Pak, untuk dana 100 juta itu tidak sedikit banyak ya. Iya, alhamdulillah itu sangat banyak. Apalagi yang menerima salah satu perumahan. Kenapa sih tidak perumahan-perumahan yang tidak terawat? Kenapa nggak arahnya ke sana, malah ke sini? Itu karena RT-nya pintar mengelola itu tadi. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan dari tadi. Iya. Jadi untuk mendapatkan penghargaan sebagai pilot project Kampung Probabaya itu dia ada penilaiannya. Yang pertama adalah kampung itu punya program penghijauan, punya program ketahanan pangan, punya program memberdayakan warga. Dan yang paling penting di tahun 2021 begitu pandemi adalah 0 atau 0 COVID, dan kami 0 COVID. Dari selama 2 tahun pandemi. Wih, biasanya kan ada di setiap kampung ada. Alhamdulillah tidak ada laporan bahwa warga RT 17 itu terdampak COVID-19 waktu itu. Itu Bapak cekin satu-satu atau gimana? Enggak, jadi data itu kan dari rumah sakit dikirim ke kelurahan, buluranya yang mendata. Oh, ini RT 17 ya warganya. Jadi setiap warga yang terdampak di rumah sakit itu datanya dikirim ke pusat. Pusat mengirim ke dinas sosialnya ada dinas kesehatannya ke lurahnya yang cek, oh ini RT ini nggak ada 0. Iya, kalau di tempat saya nggak ada Pak ya, dikabarin. RT-nya kemana nih ya? Jadi terpilihlah kita, lalu di akhir tahun di 2021 lagi kita terpilih kembali menjadi Kampung Pilot Project, jadi Kampung Percontohan Dana Probabaya tahun 2021. Nilai anggarannya sebanyak 100 juta waktu itu. Apa saja yang kita buat? Nah, adalah di dunia canggih sekarang kita nggak harus datang ke suatu warung untuk makan ya. Kita hanya pakai menggenggam HP lalu memesan. Nah, coba kita baca satu kebutuhan itu yang harus ada di perumahan itu. Jadi kita buat sebuah halte lumayan lebih baik daripada haltenya Pemprov sih, Pemkot sih. Karena kita bangunnya lebih sederhana tapi ciamik gitu. Nanti kita bisa lihat lah ya. Kenapa nggak drive-thru Pak? Bikin drive-thru. Pengen deh, nantinya begitu mungkin ya. Siapa tahu Starbucks nih mau pindah ke sana. Jadi kita buat satu halte yang terintegrasi dengan trotoar yang bisa dimanfaatkan sebagai area bis atau transportasi ya. Betul. Jadi dan hasil dari halte itu hampir setiap malam itu para pelaku Gojek online atau driver-driver itu duduk menunggu orderan dari warga. Jadi kebetulan kita berada di tengah, jadi kita buat bagaimana sebisa mungkin berfungsi dan bermanfaat untuk satu perumahan. Jadi fasilitas di haltenya apa aja itu Pak? Penerangan, lampu, dan sekarang kita lagi charger. Pasti ada. Sama kita coba untuk memberikan wifi. Sekarang lagi kita sudah kita lempar wifi-nya free untuk siapa saja saat ini. Yang kedua adalah kita coba menjadikan perumahan itu kan areanya sangat jarang ya menemukan tempat untuk kawasan bermain untuk anak. Apalagi Karpotek itu nggak ada taman. Nggak ada taman. Itu di sana kami coba berpikir bagaimana generasi-generasi yang sekarang ini bisa merasakan bermain seperti waktu kita dulu kecil ya. Akhirnya kita buat manfaatkan fasilitas jalan perumahan itu menjadi tempat yang ramah anak. Jadi kita bangun, siapkan tempat-tempat spot untuk perosotan. Kita buat cat untuk aspal atau beton itu dari cat yang lebih kepada tempat bermain untuk anak. Jadi
menjadi pusat center permainannya Karpotek itu ada di RT 17. Setiap sore pasti Anda bisa menemukan para anak-anak bermain di sana. Iya, anak RT 16 sebelah semua. Itu kesini. Iya, kesini semua. Karena kita siapkan untuk area-area tersebut. Dan yang kedua, kita lebih kepada bagaimana memaksimalkan bahwa di daerah kita ini perumahan juga terintegrasi dengan kampung-kampung yang tidak seperti kita perumahan kita. Artinya fasilitasnya kurang lengkap. Akhirnya apa? Kita coba mencari anak-anak yang agak jauh. Apa sih kebutuhannya? Ternyata banyak yang putus sekolah. Itu Bapak ayomin juga? Bukan, jadi kita coba bagaimana mereka ini bisa bermain di perumahan itu, berintegrasi dengan anak-anak kita, dengan cara apa kita bangun namanya digital library atau perpustakaan digital. Dari dana itu, dalam perumahan itu. Jadi kita buat dari ukuran 2x3, terintegrasi dengan panggung, nantinya, dan itu sudah kita jalankan, itu ada kursus-kursus, ada lomba-lomba e-sport yang kita adakan. Bagaimana caranya generasi kita ini bertegur sapa, jangan orang perumahan merasa dirinya tinggi daripada orang kampung. Betul. Jadi harus setara. Jadi kita coba mengayomi mereka, kita siapkan fasilitas itu digital library. Nantinya di situ kita sudah anggarkan untuk penyediaan sarana komputer. Nantinya anak-anak bisa bermain komputer atau mengerjakan tugas-tugas sekolahnya di situ. Jadi situ 1x24 jam online. Dan wifi juga kita berikan gratis. Nah, yang ketiga adalah dana itu kita maksimalkan bagaimana bahwa kampung kita ini selalu aman. Apakah kita harus ambil hansipnya banyak, jadi security yang banyak? Jadi security-nya kita ganti dari tadinya manusia, kita ganti menjadi teknologi, yaitu penggunaan CCTV. Berarti ini kampungnya ada CCTV-nya nih? Ada CCTV-nya. Jadi kampungnya ada CCTV-nya. RT saya kapan ini Pak ya? Mungkin gimana, Pak? Ada CCTV-nya gimana nih, Pak? Ya, jadi CCTV itu bekerja kan 1x24 jam. Jadi non-stop. Ditaruh di setiap sudut. Ditaruh di persimpangan. Untuk saat ini persimpangan. Jadi 5 titik yang pertama kita gunakan, dan spesifikasi tinggi yang pasti ya. Jadi jarak tangkapannya sangat jelas. Terus ini berarti yang mantau Bapak aja nih? Semua warga. Kenapa bisa? Warga. Karena kita terkoneksi dengan internet. Jadi dengan genggaman warga HP-nya, dia bisa melihat rumahnya dari HP itu. Aman nggak lagi di luar nih? Betul. Lagi jalan nih sama suami. Oh, saya lagi di Samarinda Utara nih, mau mau ngecek depan rumah nih. Jadi tinggal mengecek dari HP. Dari handphone udah bisa. Jadi kita memang pasang high spec ya. Jadi kita gunakan yang CCTV-nya menjangkau 30-50 meter. Berarti luar biasa tuh programnya Pak ya, sudah dijalankan dengan budget anggaran 100 juta. Ya. Ada lagi selain banyak sekali sebenarnya bantuan, pemberdayaan dan lain-lain. Tapi untuk fisiknya lebih kepada yang kita sebutkan tadi. Siap. Oke, untuk teman-teman di rumah mungkin tadi udah dengar nih, RT yang punya program tuh ini. Tapi saya bingung nih. Ini RT apa? Calon wali kota nih. Iya kan? Karena jujur tidak semua Pak orang mau melakukan itu. Siap. Saya mau tanya. Bapak kenapa mau ngelakuin itu? Kalau ditanya mengapa, itu menjadi Bapak kan nganu sampah tuh Bapak bilang. Jadi kami ini tukang sampah, RT yang menjadi tukang sampah. Jadi kita punya program penghijauan yang saya sebutkan tadi, bagaimana memanfaatkan sampah tersebut, sudah memberikan semacam sebutan bahwa RT-nya tukang sampah. Karena itu memang kerja kami, di setiap hari kita harus memilah sampah tersebut. Kenapa demikian? Bahwa pertanyaan itu sebenarnya menyentil bahwa diri kita ini harus sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat. Itu misi kami. Walaupun ibaratnya itu nggak berguna tapi bermanfaat lah. Banyak yang berguna tapi tidak bermanfaat. Banyak yang punya jabatan tapi tidak bisa melakukan wewenang seperti Bapak tadi. Betul. Minta tanda tangan aja susah. Kan minta surat ini susah. Tapi bisa dicontoh dari Bapak RT satu ini, yang bisa dibilang aktif.
dan mengayomi benar-benar masyarakatnya, diayomin, dijagain, pakai CCTV pula. Siap. Di sini juga nggak ada CCTV-nya. Iya. Kalau udah kemalingan udah. Oh iya. Pak, ada kemalingan di rumah saya, Pak. Ya kan? Iya, betul. Ya udah, itu urusan dulu. Terus ke depannya, Pak, ada nggak lagi proyek yang bakal jadi dilakukan? ke depannya yang pasti kebetulan kawasan kita itu agak luas. Iya. Jadi insya Allah tahun ini kita penambahan sekitar 10 titik untuk CCTV. Jadi Tambah lagi, Pak ya. tambah lagi. Jangan kita tidak stop untuk bahwa kita harus memberikan keamanan 1x24 jam secara non-stop kepada warga kita. Iya, iya. Yang kedua, kita ingin menata nantinya Sorry, Pak, ada mau bangun bioskop nggak rencananya di situ? rencananya Nggak ya? belum, karena Belum. dekat depan kita sudah ada. Sudah ada, ya? Sudah ada. Rencananya tahun ini kita lanjut ke halte lagi. Jadi di Blok FF sudah kita pasang halte, nanti di depannya Blok T itu kita pasang halte lagi. Iya. Jadi nantinya setiap siapapun yang datang ke perumahan Karpotek ya, perumahan Geria Tepian Lestari, itu bisa melihat bahwa perumahan ini memiliki daya tarik. Ya. Jadi Itu ada yang eye catching-nya ngejagain, di Pak ya? situ. Ada yang ngejaga itu. Ya CCTV. Oh, CCTV, iya. Dan malaikat pastinya. Iya. Jadi kan sudah dikasih anggaran, Ya. mau dipakai sebaik-baiknya lah. Ya Jadi benar, rusak. benar. Betul. Alhamdulillah adanya CCTV menjaga 1x24 jam Ya. sampai saat ini tidak ada Jadi pengerusakan. kalau teman-teman kehabisan kuota atau pulsa lewat aja ke Ya. RT Bapak. Siap. Tiba-tiba nyambung. gitu. Jadi kan bisa Ya. lanjut wifi-an. Iya, benar. Oke, Pak, habis ini kita lanjut ke Siap. segmen nancap. Nancap. Oke. Oke, Pak Andi. Siap. Kita langsung ke segmen nancap. Jadi Oke. setiap bintang tamu yang datang ke sini harus menjawab pertanyaan dengan cepat, dengan jawaban nanti di terakhir, Pak ya. Siap. Alasannya apa? Oke. Oke. Naik gaji atau naik jabatan? Naik gaji dong. Karena udah banyak yang dilakukan. Iya, benar. Kasus selingkuh atau kasus perkelahian? Perkelahian aja. Soalnya kalau selingkuh nanti ke keluarga. Iya. Meeting rutin atau satu program nyata untuk per bulan? Satu program nyata untuk per bulan. Oke, kebersihan atau keamanan? Kebersihan dong. Oke. Iya. Tepuk tangan dong buat Andi Oke. dong. Siap, Oke. siap. Pak Andi tadi pilih naik gaji atau naik jabatan? Pilihnya naik gaji. Iya, kenapa pilih naik gaji? Pertama gaji RT itu. Saya kira Bapak Iya. bangun ini itu Bapak Ya, dapat. alhamdulillah. Enggak, Pak, ya? Jadi gaji itu sebenarnya adalah selingan ya, bonus untuk bagaimana program kita ini terlaksana. Iya. Bukan lebih kepada pribadi kita. Iya. Jadi kita harus pahami bahwa di warga kita ini ada kasus-kasus insidental di mana kita RT harus turun tangan memberikan bantuan. Betul. Seperti warga sakit ya kurang mampu. Iya, ini presiden. Itu dari mana? Terus, Pak, ini gitu. presiden apa RT? Menteri sebenarnya sih. Ya dari Iya, mana? Bapak kan bantu terus loh dari Ya, orang. gitu. Jadi dari mana kalau bukan ya bonus-bonus dari pemerintah kepada RT. Itu pemerintah harus dengar Gitu. tuh, ya kan, untuk RT seperti ini tolong. Ya. Jadi, Tolong, ya kan? jadi kita kan nggak punya kas ya. Jadi dari mana kasnya RT kalau bukan dari sana? Lanjut, Pak. Kasus selingkuh atau kasus perkelahian? Jadi perkelahian dan itu sering kita dapati di masyarakat kita. Hampir masa-masa saat ini di mana pandemi ini sangat sering kita temui itu perkelahian karena ya itu orang saat ini hanya harus bertahan hidup. Betul. Apalagi dengan ekonomi seperti ini. ekonomi, apalagi diberikan bumbu-bumbu cerita ya. Iya. Lah ini kok kaya tapi dari mana kerjanya? Ini, di kampung ini nggak ada pelakor, Pak, emang? Itu masih diteliti tuh. Tadi pertanyaan ketiga, meeting rutin atau satu program nyata untuk satu bulan? Iya, jadi kita lebih kepada program. Artinya dengan program ini kan akan tumbuh benih-benih pemanfaatan apa yang bisa kita maksimalkan di sana gitu. Oke, Pak, mantap. Terus pertanyaan terakhir, kebersihan atau keamanan? Saya lebih kebersihan karena keamanan sudah dijaga sama sudah dijaga CCTV ya? Iya. Salah nih mintanya nih. Dia udah punya CCTV, Bos. Iya. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini ada yang mau ditanya nggak ke Pak RT nih? Ini bagus sih, Pak RT.
itu Pak, yang program ini Pak RT dari Bakri itu. Oh ya, Nah, benar. Jadi saat ini ya dari tanggal 7 Maret kemarin ya. kami terpilih jadi salah satu se-Indonesia menjadi peserta LEAD Indonesia 2022. Apa tuh LEAD? Ya. Leadership Experience and Program Indonesia 2022. Jadi di mana pemuda-pemuda se-Indonesia ini diseleksi lalu digiring untuk mengangkat isu-isu yang sangat hangat di Indonesia saat ini. Ya. Nah, isu yang paling muncul di sana adalah isu tentang program lingkungan, di mana dunia sedang rame-ramenya mengurangi efek rumah kaca. Ya, Karena kita lihat sendiri utara ini sudah mencair terus terus, gunung-gunung es sudah mencair terus, itu berdampak pada kenaikan air laut. Akhirnya apa? Kita bisa merasakan banjir rob yang sering terjadi. Kami terpilih menjadi peserta dan kemarin sudah melakukan impact atau program coaching, pembinaan dan pelatihan oleh mentor-mentor nasional. Saat ini RT 17 masuk sebagai peserta dalam program iklim, penanggulangan program iklim, yaitu kita atas nama Kampung Tangguh Sejahtera ini diberikan kesempatan untuk berdonasi, mengajak siapa saja se-Indonesia, siapa saja yang mengenal RT 17 untuk turut serta mendukung gerakan kita, yaitu your waste full up, artinya sampahmu mengenyangkanmu. Kan gila tuh bahasanya. Apa tuh? Ya, sampah kok mengenyangkan. Artinya apa? Dari sampah-sampah itu akan menghasilkan makanan-makanan, sayur-sayuran yang dapat kita nikmati. Dari apa? Dari pemanfaatan sampah organik. Ayo para penonton dimanapun Anda berada, dukung kita bagaimana pemuda dapat bermanfaat. Ada lagi yang mau nanya? Siap. Referensinya dari mana sih, ngikutin dari kampung mana sih kalau terus juga fasilitas yang pengen ada di kampungnya Pak RT tapi belum sampai sekarang gitu. Contoh dari mana? Sebenarnya ini kami orang kampung ya, berasal dari jauh di sana di Sulawesi Selatan, itu udah terbiasa bagaimana kita itu mulai dari subuh sampai ketemu malam itu harus tangan ini harus berbuat gitu, sesuatu yang harus digunakan tangan ini, bagaimana cara besok hari kita panen untuk dimakan. Nah, begitu kita berada di kota ini kita tidak menemukan itu, semuanya harus dibeli. Bagaimana caranya Pak RT ini rumah-rumah yang tidak tertata kita jadikan sebagai rumah green ya, atau rumah pembibitan dan bermanfaat lah untuk warga. Lalu apa yang ingin kita bangun? Bahwa saat ini kami sedang mencanangkan program lanjutan dari pemanfaatan sampah tersebut. Kita ingin pengadaan alat penghancur sampah atau mesin pembuat kompos. Jadi tidak dibuang begitu. Tidak dibuang semuanya, tetapi diolah. Lalu kita sekarang ini dalam tahap renovasi rumah, pembangunan rumah kreatif RT 17. Jadi sampah organiknya tadi nanti akan dijadikan tas, dijadikan sesuatu yang berguna. Sekarang dalam tahap renovasi rumahnya, mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa diresmikan oleh paling tidak Wali Kota Samarinda. Untuk teman-teman di rumah, nah itu tadi Pak RT, namanya Pak RT Andi, ya kan. Jadi Pak, di sana ada masih rumah yang kosong nggak ya? Saya mau pindah rencana Pak. Ya banyak ya. Karena wifi gratis, ya kan. Keamanan dijamin. Bisa lihat sendiri pakai CCTV. Iya betul. Ya itu tadi. Jadi untuk teman-teman yang di rumah dan Bapak RT yang lain bisa dicontoh Bapak Andi. Pak, pesan-pesan untuk warga Bapak dulu lah. Kita nggak usah ke teman-teman yang lain. Apa nih Pak pesan-pesannya Pak? Jadi kami sangat ingin ya berharap kepada warga RT 17 khususnya baik yang ada di Karpotek maupun yang tidak berdomisili di Karpotek, bahwa mari kita bersama-sama membangun kampung kita ini serasa kita tinggal di kampung halaman yang indah asri. Dengan begitu kita akan merasakan kenikmatan bagaimana hidup
sehat, hidup bersih, hidup bermanfaat untuk orang lain. Betul. Gitu. Ya. Dan untuk warga Samarinda, jangan contohin saya, tapi contohin apa yang saya lakukan. Bahwa sesuatu yang tadinya kita anggap sampah bisa bermanfaat, bisa berguna. Jangan melulu menjadikan itu sesuatu kotoran yang harus dibuang saja. Ya. Tapi lebih kepada bagaimana sampah tersebut kita bisa manfaatkan. Betul. Paling rendahnya adalah sampah organik tersebut Anda buang ke tanaman, dia akan menjadi pupuk Ya. tanpa harus ditambah sesuatu. Ya, ya, Iya. Itu saja gitu. Berbuat mulai dari sekarang. Ya. Gitu. Pak Andi, sebelumnya terima kasih sudah datang ke Ya, siap. studio. Alhamdulillah, Udah Pos share Studio. semua Ya. yang bisa kita serap lah ya kan, tadi lumayan banyak. Iya. Dan semoga programnya jalan terus, Pak. Amin. Dan jangan berhenti-henti, Pak. Amin. Jadi ketua RT. Iya. Karena habisin gaji naik kok, Pak. Iya. Iya, amin. Untuk teman-teman di rumah, terima kasih sudah nonton Pos Studio dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatta dan Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak. Alhamdulillah.